Tahu nggak guys, sebelum Republik Indonesia ini berdiri, tepatnya di tahun 1777, ada sebuah republik yang berdiri di Nusantara, lebih tepatnya di Kalimantan Barat. Berdirinya lumayan lama, 107 tahun sebelum akhirnya dibubarkan oleh VOC. Nama republiknya Republik Lanfang. Ini adalah republik yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa. Kok bisa ada Republik Lanfang itu, gimana ceritanya? Dan kenapa nggak terlalu banyak orang tahu tentang Republik Lanfang ini? Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Yang pertama dari Lina, semangat terus ya C, makasih. Kemudian dari Raditya, C, Intan sudah pernah membahas sejarah Dewa Obat Wato? Kalau belum pernah, tolong C untuk membahas sejarah Dewa Obat Wato. Ditunggu ya. Kemudian dari Marianto, siapa yang dimaksud dengan syair lagunan indah dan nelangsa, dongeng atau nyata pada dinasti apa? Trim. Gini Pak Marianto, Intan sama timnya Intan itu sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Pak Marianto ini. Intan sama timnya Intan itu sudah pakai keyword, pakai bahasa Mandarin, bahasa Inggris, tapi nggak nemuin jawaban dari Pak Marianto ini. Jadi Intan minta maaf, Intan nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya lebih baik, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang Intan taruh linknya di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Di Saweria teman-teman bisa bertanya seperti Pak Marianto tadi, atau request seperti tadi Raditya, atau ngasih dukungan seperti Lina tadi, dan semua request yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Hari ini Intan mau membahas Republik Lanfang. Kenapa sih Intan kok membahas Republik Lanfang? Karena gimana Republik Lanfang ini bagian dari sejarah Indonesia, apalagi berkaitan dengan etnis Tionghoa. Teman-teman kita yang di Malai, di Singapura itu sudah banyak yang tahu tentang Republik Lanfang. Masa sih kita yang ada di Indonesia nggak ngerti sejarahnya bangsa kita sendiri? Lagi pula di sisi lain Republik Lanfang ini juga banyak yang request, dan Intan terima kasih banget sama teman-teman yang request, karena terus terang Intan ini juga taunya Republik Lanfang ini dari teman-teman. Republik Lanfang itu adalah republik yang pernah berdiri di Nusantara dan didirikan oleh etnis Tionghoa. Gimana sih sejarahnya? Kok bisa Republik Lanfang itu berdiri? Jadi gini, orang-orang Tiongkok itu terkenal piawai dalam mengolah dan menambang emas. Hal ini membuat Kesultanan Mempawah, yaitu Opu Daeng Manabun, di tahun 1740 itu mendatangkan orang-orang Tiongkok untuk bekerja di wilayahnya. Buat teman-teman yang nggak ngerti tentang Kalimantan Barat, tak kasih tahu sekilas. Ini ya, ini Kalimantan Barat. Ini nih, Mempawah ada di sini lokasinya. Aksinya Opu Daeng Manabun ini itu menginspirasi tetangga sebelah, yaitu Sambas. Hingga di tahun 1750, Sultan Sambas, Sultan Abu Bakar Kamaluddin juga melakukan hal yang sama. Beliau mendatangkan orang-orang Tiongkok untuk menambang di wilayahnya. Ini nih guys, tak kasih tahu lagi, ini letaknya Sambas ada di sini. Kalau teman-teman perhatikan, Sambas sama Mempawai ini itu berada di satu garis pantai di Selat Karimata. Dan Sambas ini wilayahnya cukup besar. Karena menyusul begitu banyaknya emas yang berada di Sambas, hal ini membuat Sultan Sambas kelima, Sultan Umar Akamadin II, mendatangkan penambang-penambang dari Tiongkok dalam skala besar. Hingga di tahun 1767 sudah ada belasan ribu orang Tiongkok yang tinggal di daerah Kalimantan itu.
Kemudian terdengar kabar tentang emas yang melimpah ruah di wilayah Sambas. Hal ini membuat orang-orang Tiongkok berbondong-bondong mendatangi Sambas untuk menambang emas di sana. Karena begitu banyaknya orang Tiongkok itu, akhirnya mereka itu membagi dalam sebuah geng. Ada 8 geng. Geng itu berdasarkan wilayah penambangan mereka. Karena sudah terlalu banyak orang-orang Tiongkok yang tinggal di sana, Sultan Sambas juga sudah tidak mampu untuk ngatur, untuk ngatasi daerah itu. Akhirnya Sultan Sambas itu bilang, ya wes lah terserah, itu daerah-daerahmu, aturan. Terserah kamu, mau kamu atur kayak gimana. Pokoknya setiap satu geng itu satu kongsi dagang. Satu kongsi dagang wajib menyerahkan upeti sebesar 1 kilo emas per bulan. Jadi kalau 8 kongsi dagang, 8 kilo emas per bulan. Mantap. Intan aja beli emas 1 gram 10 tahun sekali, ngitungnya rumus matematika keluar semua. Ini 8 kilogram per bulan, men. Di tahun 1770, kongsi dagang itu dari 8 jadi 10. Otomatis 10 kilo emas itu disetor ke kesultanan setiap bulannya. Hal ini itu memberatkan para penambang-penambang sehingga mereka melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini bertujuan untuk menurunkan upeti yang 1 kilo per bulan jadi setengah kilo per bulan. Ya, tapi karena kalah, dilayanin kan sama Sultan Sambas, kalah. Karena kalah, ya udah, ya tetap upetinya 1 kilo per bulan. Di tahun 1775, kongsi dagang ini bertambah lagi menjadi 14 kongsi, di mana 12 kongsi dagang membayar upeti ke Kesultanan Sambas dan 2 kongsi dagang membayar upeti ke Kesultanan Mentawai. Ada orang Tiongkok yang datang ke Kalimantan, namanya Lo Fang Pak. Dia menjadi salah satu member di 14 kongsi dagang. Namanya aja daerah ya guys ya. Kalau tidak ada pemimpinnya, kalau mereka berselisih, tidak ada jalan keluarnya. Sehingga di tahun 1777 terbentuklah He Sun, yaitu kelompok induk dari kongsi dagang tersebut. Dan ini tindakan yang benar banget sih guys. Dunia saja kalau nggak ada PBB itu pasti perang terus jugaan. Di tahun 1778 berdirilah Kesultanan Pontianak. Ini nih guys, petanya. Pontianak itu berada di sini, deketnya Mempawah. Kalau teman-teman lihat, Pontianak itu daerah yang kecil. Tapi kecil-kecil gini dia didukung oleh VOC, jadi armadanya kuat. Lo Fang Pak itu klik banget dengan Sultan Pontianak Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Di tahun 1789, Lo Fang Pak bekerja sama dengan Pontianak menyerang Mempawah dan Mempawah berhasil ditaklukkan. Hal ini membuat Sultan Pontianak itu lebih ngasih kelonggaran kepada Lo Fang Pak. Kan mereka bersahabat tuh ya, karena mereka klik banget. Jadi Lo Fang Pak itu terserah wis, kamu mau ngatur daerahmu itu gimana, dikasih kebebasan penuh oleh Kesultanan Pontianak. Tapi ya tetap upeti bayar ke Kesultanan Pontianak, ke Kesultanan Sambas itu tetap. Nah, dari sini berdirilah negara republik yang namanya Republik Lanfang, di mana Lo Fang Pak adalah presiden pertama Republik Lanfang yang dipilih secara pemilu. Republik Lanfang ini punya sistem pemerintahan sendiri, hukum sendiri, undang-undang sendiri, meskipun dia tetap masih menjadi bagian dari Kesultanan Pontianak dan Sambas. Republik Lanfang ini berdiri lumayan lama, 107 tahun, 1 abad lebih, dan 13 kali ganti presiden dengan cara pemilu.
Mulai tahun 1880, pengaruh Belanda itu semakin kuat di Kalimantan sana. Sehingga Republik Lanfang pun itu semakin ditekan. Kalau yang dulu-dulunya itu dibebaskan terserah mau ngapain, kena Belanda dia semakin ditekan. Bahkan presiden pun itu harus ACC sama Belanda. Sampai akhirnya ditandatangani perjanjian antara Republik Lanfang dan Belanda. Hal ini membuat penduduk Republik Lanfang itu nggak terima, sehingga di tahun 1884 terjadilah perang. Karena Belanda menang, Republik Lanfang juga berakhir. Ditambah lagi Presiden terakhir Republik Lanfang yaitu Presiden Liu Axin itu tewas. Penduduk Republik Lanfang berbondong-bondong melarikan diri ke tetangga-tetangga. Konon salah satunya adalah Singapura. Kemudian kenapa ya nggak terlalu banyak orang itu tahu tentang Republik Lanfang? Kalau menurut analisanya Intan ya, yang pertama karena memang tidak ada di kurikulum sejarah. Yang kedua, karena kejadiannya Republik Lanfang ini itu hampir bersamaan dengan kejadian Perang Diponegoro di Jawa, Perang Padri di Sumatera, dan Perang Puputan di Bali. Yang mana itu juga notabene peperangan melawan Belanda. Dan itu skalanya lebih besar, makanya mungkin gara-gara itu Republik Lanfang tidak diceritakan dalam sejarah. Yang ketiga, Presiden Orde Baru Pak Harto, dia itu mau menghilangkan pengaruh Tiongkok di Indonesia. Makanya tidak ada kurikulum yang membahas tentang Tionghoa di Indonesia. Yang keempat, sebagian besar teks buku sejarah Indonesia itu masih mengikuti narasi yang ditulis di masa Orde Baru, yang mana notabene berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang berbau Tiongkok. Itu menurut pendapatnya Intan. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Tulis di komen ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Republik Lanfang. Semoga menambah pengetahuan dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.